Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, di rumah, di perjalanan, dimanapun. Shalom, biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah. Bersyukur kalau pada malam hari ini kami masih boleh mendengar suara Tuhan yang akan berbicara, yang akan menegur, yang akan menghibur akan setiap kita. Mari sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh ada di tempat kami masing-masing. Engkau boleh hadir di tempat kami masing-masing dan Engkau mau berfirman kepada kami. Siapkan hati kami Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Hari demi hari kami boleh merasakan bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Juga malam ini kalau Engkau mau berfirman, siapkan hati kami masing-masing, buka setiap roh kami supaya saat Engkau berfirman, kami boleh mengerti akan firman-Mu. Sehingga firman yang kami mengerti akan boleh berbuah di dalam kehidupan setiap pribadi. Terima kasih Bapa, Roh Kudus ambil alih setiap kami. Engkau memimpin kami dari awal sampai ke akhirnya. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik, mari kita mulai membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7 yang demikian bunyinya. Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod, perkemahan orang Midian itu, yang ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan sendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Kita hanya akan membaca
ketujuh ayat ini, tetapi saya mohon bagi Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah supaya nanti bisa melanjutkan membaca mulai dari pasal 6 sampai dengan pasal yang ke-8 ya. Nah, nanti saya akan cuplik beberapa ayat-ayat yang lain, tetapi supaya kita mengenal dan bisa mengerti jalan ceritanya. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara sekalian membaca mulai ayat pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-8. Nah, Gideon ini hidup pada zaman hakim-hakim, di mana orang Israel meninggalkan Tuhan dan mengikuti allah-allah lain. Itu sebabnya Tuhan serahkan mereka kepada bangsa-bangsa yang lain, yaitu orang-orang Midian yang menindas bangsa Israel, merampas segala harta hasil pertanian, ternak, dan semua yang mereka miliki. Ini yang menyebabkan Israel semakin melarat dan juga semakin ketakutan. Tidak heran kalau Gideon pun berada dalam keadaan takut sampai saat dia mau mengirik gandum, dia itu masuk ke tempat pemerasan anggur. Padahal kita tahu saat seseorang mengirik gandum, itu biasanya itu di udara terbuka, di mana ada banyak angin yang bertiup sehingga akan bisa menerbangkan sekam-sekam yang dipisahkan dari gandumnya itu. Nah, tetapi karena ketakutan, maka Gideon itu melakukannya di tempat pemerasan anggur. Nah, dalam keadaan yang ketakutan itulah malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Itu sebenarnya adalah Tuhan sendiri yang menyapa dia demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Bagi Gideon, sapaan itu sama sekali tidak masuk akal. Karena apa? Pertama, bukankah dia itu sedang ketakutan menghadapi orang-orang Midian? Sehingga dia itu sedang bersembunyi. Kok Tuhan bilang pahlawan yang gagah perkasa? Kedua, dikatakan bahwa Tuhan itu menyertai dia. Dia pikir kalau memang Tuhan menyertai, kok bisa orang Midian itu menjarah mereka sampai mereka itu kekurangan makanan? Bukankah kita juga seringkali berkata seperti Gideon? Kalau memang Tuhan itu beserta dengan saya, mengapa saya harus kena COVID? Kalau Tuhan beserta dengan saya, mengapa saya harus kekurangan? Mengapa saya harus di PHK dari pekerjaan? Mana penyertaannya? Mana berkatnya? Mana mujizatnya? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selalu dan selalu kita mencari kesalahan di pihak Tuhan. Tetapi kita tidak pernah melihat kesalahan yang ada pada diri kita sendiri. Kalau kita mau cari kesalahan, jangan cari kesalahan itu pada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Kalau Tuhan itu bisa salah, dia itu bukan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita mau cari mana salahnya, kita cari salahnya pada diri kita sendiri. Nah, mari kita lihat kesalahan apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Setelah Yosua dan para tua-tua Israel itu meninggal, tidak ada yang menggantikan Yosua. Setiap suku berada di wilayah
tanah yang sudah diundikan kepada mereka masing-masing. Dan mereka mengatur sukunya sendiri-sendiri. Dan inilah awal mereka itu meninggalkan Tuhan. Ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka itu mendua hati. Artinya mereka masih beribadah kepada Tuhan. Tetapi di lain pihak mereka juga beribadah kepada Baal. Jadi kalau dikatakan 3 kali dalam setahun orang Israel harus pergi ke Yerusalem, mereka akan pergi ke Yerusalem. Mereka tetap memelihara hari Sabat. Mereka tetap puasa, mereka tetap melakukan apa-apa. Tetapi di samping itu mereka beribadah kepada Baal. Bukankah itu juga yang menjadi kesalahan yang sering kita perbuat? Kita boleh saja berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan. Tapi benarkah bahwa mata kita hanya terfokus kepada Tuhan? Bukankah seringkali mata kita melirik ke dunia? Dan kita merindukan untuk pergi ke tempat-tempat yang lain. Kita ingin rekreasi, kita ingin pergi ke mall, kita ingin nonton bareng, cangkruk bareng dan sebagainya. Mari kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang ke-21. Di situ Elia berkata, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat tidak menjawabnya dengan sepatah kata pun. Kita baca lagi di dalam Yakobus pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi kembali kita melihat di sini bahwa Tuhan itu berkata, sucikan hatimu, sadari kemalanganmu, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Tapi kalau hati kita masih mendua, jangan salahkan Tuhan kalau berkat itu tidak seutuhnya turun ke atas kita. Tetapi kalau pandangan kita hanya fokus hanya kepada Tuhan, Dia pasti akan beserta dan tidak akan terlambat untuk menolong kita. Misalnya, kalau kita tidak punya uang, kesalahan yang biasanya kita buat adalah kita bingung cari utangan. Kita putar otak siapa enaknya yang mau dan bisa diutangi. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata, jangan kamu berhutang kepada siapapun juga. Jangan kamu berhutang pada siapapun juga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya diam saja, enggak usah melakukan apa-apa. Waktu anak-anak saya masih usia sekolah, beberapa kali uang itu tidak ada. Apa yang saya lakukan? Yaitu diam saja. Padahal mereka semua harus sekolah.
Dan harus diantar sekolahnya karena sekolahnya agak jauh. Harus naik mobil. Tapi uang untuk beli solar 1 liter aja enggak ada. Ya sudah, yang biasa ikut temennya, ya biar ikut temennya. Yang bisa ikut naik sepeda, ya biar naik sepeda. Yang lain, ya biar di rumah saja. Sampai kapan? Sampai Tuhan kirim uang. Tapi seperti yang saya katakan tadi, Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah terlambat. Malam sebelum tidur, Tuhan itu mengirim uang. Kadang pagi-pagi Tuhan kirim. Dia tidak pernah terlambat. Yang penting jangan kita mendua hati. Kalau kita doa minta Tuhan, tetapi di lain pihak kita mikir utang ke siapa, yaitu namanya mendua hati. Dan Tuhan tidak akan merasa berkewajiban untuk mencukupkan kebutuhan kita. Karena itu fokus pada Tuhan dan jangan pada yang lain. Kembali pada Gideon tadi, kalau dia merasa dirinya begitu kecil, tidak berdaya, lemah. Tetapi di pihak Tuhan, Tuhan menganggap Gideon sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Mengapa? Ada beda begitu besar. Bedanya langit seperti langit di atas bumi. Daripada bumi. Karena itu Tuhan yang adalah pencipta dari seorang Gideon. Itu tahu benar-benar apa yang dia tanamkan di dalam diri Gideon. Sesuatu yang istimewa yang tidak dimiliki orang lain. Jiwa seorang pahlawan yang pantang menyerah. Yang berani mentaati Tuhannya dalam keadaan yang takut sekalipun. Dan demikian juga halnya dengan kita masing-masing. Setiap kita Tuhan itu ciptakan dengan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang khusus. Yang akan menjadi ciri khas kita masing-masing. Dan yang baru akan mulai kelihatan saat kita mau fokus hanya pada Dia saja. Nah, sifat-sifat yang bagaimana yang Tuhan cari. Yang bisa kita pelajari daripada Gideon. Kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6, ayat 17 sampai 24 bagian A. Hakim-Hakim pasal 6 mulai ayat 17. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman Tuhan, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dan dibawanya itu kepadanya di bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya,
Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkanlah kuahnya. Maka diperbuatnyalah demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku Tuhanku Allah. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Ya, jadi di sini Gideon itu ingin memastikan bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang benar. Yakinkah bahwa Allah kita Allah yang benar? Kalau Allah memang Allah yang benar, apa kita juga rindu untuk datang dan menyembah Dia? Buktinya kita lihat setelah kebaktian gereja berjalan kembali saat new normal ini. Apakah kita berlomba-lomba untuk kembali beribadah? Ataukah kita berkata, ya tunggu dululah, tunggu coronanya hilang. Kalau nanti sudah hilang sama sekali, saya akan datang ibadah. Ataukah kita berkata, ya ibadah di rumah enak kok, lebih nyaman. Nggak usah pergi jauh-jauh, ya kita bisa enak dengarkan dari kamar sambil baring dan sebagainya. Atau apa yang menyebabkan banyak orang tidak beribadah pada saat-saat ini? 2 hari yang lalu, beberapa dari kita berkunjung ke beberapa orang jemaat lansia. Mereka sebenarnya melewati batas umur yang diizinkan untuk beribadah di gereja. Tetapi apa yang mereka katakan saat kita kunjungan itu? Mereka itu lansia loh ya. Sudah hampir 70, ada yang 70 lebih. Mereka itu berkata, kapan ya kita itu boleh beribadah kembali? Ada kerinduan yang begitu dalam di dalam hati para lansia ini. Supaya mereka bisa beribadah kembali. Lalu kalau kita lihat di gereja, mana yang muda-muda, mana yang belum berusia 60 tahun. Ingat, Tuhan merindukan kehadiran kita semua. Tuhan ingin kita mendekat kepadanya. Membuktikan bahwa Dialah Tuhan yang benar. Yang wajib kita puji, kita sembah. Jangan kita alasan. Ya kalau ya di rumah saya juga bisa muji, bisa nyembah, bisa doa. Bangsa Israel saat mereka ada tempat ibadah mereka di Yerusalem. 3 kali setahun orang Israel orang Israel pria itu usia 12 tahun ke atas itu harus datang. Mereka itu bukan hanya menempuh jarak. Jemaat sekarang ini paling 10-15 kilo. Itu pun naik mobil. Tapi mereka gimana? Mereka jalan kaki. Melewati provinsi. Yang dari utara sekali mereka datang ke Yerusalem yang ada di selatan.
Tetapi mengapa kita yang sudah diberi banyak kemudahan, kita naik mobil, kita ada di ruangan yang enak, tetapi kita tidak mau datang. Tuhan merindukan semua kita beribadah. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari Gideon, dia ingin memberi persembahan kepada Tuhan yang benar itu. Bayangkan, Gideon berkata, Tuhan tolong tunggu di sini. Aku mau kasih persembahan. Ya, Jangan mikir kalau kita itu ngasih persembahan cuma buka dompet ngeluarin duit lalu dimasukkan kantong kolektor. Gideon itu enggak. Dia itu pergi ke kandangnya kambing. Dia cari kambing yang muda. Dia angkat kambingnya pergi dapur, dia sembeli kambingnya, dia kuliti kambingnya, dipotong daging-dagingnya, dimasak. Lalu buat roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Butuh waktu berapa? Mungkin 4 jam, 5 jam, kalau enggak lebih. Tapi apa yang terjadi? Dia berkata, Tuhan tunggu di sini. Aku mau kasih persembahan. Tuhan tunggu di tempat itu. Berjam-jam lamanya. Tuhan tunggu Gideon itu selesai dengan persembahannya. Dan persembahan itu diterima karena saat disentuh dia itu habis terbakar. Tanda Tuhan menerima semuanya. Ini Tuhan kita yang benar itu. Ini Tuhan kita yang ajaib itu. Tuhan yang begitu sabar sehingga menunggu Gideon. Tapi Tuhan yang begitu sabar juga menantikan setiap kita untuk datang dan memberikan persembahan kepada Dia. Apakah kita rindu untuk datang? Apakah kita rindu untuk memberikan persembahan? Tuhan itu sebenarnya enggak butuh persembahan kita. Karena apa? Dialah pemilik dan pencipta seluruh alam semesta. Persembahan kita yang sedikit itu tidak menjadikan Tuhan itu lebih kaya atau lebih miskin. Tetapi itu hanya merupakan ungkapan syukur kita. Terima kasih kita kepada Tuhan atas segala berkat dan kasih pengorbanan yang sudah Dia curahkan bagi kita. Jangan pikir Tuhan butuh persembahanmu. Tetapi jadikan itu ungkapan syukurmu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menerima akan setiap ucapan syukurmu itu. Ketiga yang bisa kita pelajari daripada Gideon itu adalah kita baca di dalam pasal yang ke-6 tadi, ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-27. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi
Karena ia takut kepada kaum keluarganya dan orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Jadi di sini kita melihat Gideon itu mau taat sekalipun dia takut. Tadi kita lihat nanti saudara baca sendiri ya. Bahwa Gideon itu adalah anak yang paling kecil, sukunya juga paling kecil. Ya, jadi dia itu sebenarnya merasa lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi saat Tuhan berkata, tebang itu, Baal itu, tiang Baalnya itu tebang semua. Persembahkan menjadi persembahan kepada Tuhan. Dia takut kepada ayahnya yang adalah seorang penyembah Baal. Dia takut kepada orang-orangnya yang adalah penyembah Baal. Tapi tetap dia taat kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, dia lakukan dengan tepat. Mau taat sekalipun takut. Itulah sifat yang Tuhan inginkan daripada kita. Yang keempat kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat pertama sampai yang ketiga yang demikian bunyinya. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka, apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Seeb ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Jadi di sini Gideon menghadapi orang-orang Efraim yang marah karena mereka itu tidak diajak perang. Padahal sebenarnya Gideon sudah mengajak perang, tetapi Efraim tidak muncul. Munculnya waktu akhir-akhir saat Midian sudah dikalahkan. Tetapi mereka itu bisa membunuh Oreb dan Seeb, yaitu kedua raja orang Midian. Di sini kita melihat bahwa Gideon itu adalah seorang yang begitu rendah hati. Dia tidak terlalu mempersoalkan, oh aku harus nomor satu karena aku yang memimpin bangsa Israel untuk menghadapi orang Midian dan mengalahkan Midian. Bukan, tidak masalah bagi dia siapa yang nomor satu dan siapa yang nomor dua. Dia menghadapi akan orang-orang Efraim itu dengan dingin. Dia tenangkan mereka. Dia berkata, kamu loh kan lebih bagus. Kamu dapat dua raja. Aku loh tidak dapat raja. Nah, kata-kata yang menenangkan itulah yang menyebabkan orang Efraim kemudian menjadi reda marahnya. Rendah hati dan tidak menganggap dirinya harus nomor satu. Yang kelima, mau mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Menghadapi bangsa Midian yang berjumlah 135.000 orang. Gideon berhasil mengumpulkan 32.000 orang. Wah, dia pikir lumayanlah 32.000 orang. Ya, walaupun orang Midian itu begitu banyak, dia pokoknya puas 32.000 orang. Tetapi Tuhan berkata,
Untuk apa gitu banyak? Kurangi. Yang takut-takut, yang punya, yang baru kawin, yang baru, yang ada masalah apa-apa, suruh pulang semua. Ya, Tuhan itu tidak ingin. Tuhan itu kurangi mereka sehingga dia hanya mencari orang-orang yang benar-benar percaya, yang benar-benar berkomitmen untuk perang. Ya. Setelah Gideon mengumumkan, ayo pulang semua, yang takut pulang, yang merasa tidak mampu pulang, yang merasa mau kawin pulang, yang merasa punya gawe pulang. Oh, mereka pulang secepatnya. Wah, pompong-pompong disuruh pulang. 22.000 orang pulang. Tinggal 10.000 orang. Tapi 10.000 orang ini pun Tuhan bilang terlalu banyak. Terlalu banyak. Nanti aku yang nguji sendiri. Dan disuruhlah mereka itu pergi ke suatu sungai untuk minum di sana. Hanya orang-orang yang berlutut membawa air itu ke mulutnya. Mereka itulah yang dipilih oleh Tuhan. Mereka yang saking hausnya kemudian seluruh mukanya dicelupkan ke dalam air. Seperti kalau anjing minum. Mereka itu semua diapkir sama Tuhan. Ya, mengapa? Tuhan butuh tentara. Tuhan tidak butuh penggembira. Tuhan butuh orang yang senantiasa siap. Orang yang mengambil air dan dibawa ke mulutnya. Dia bisa toleh ke kanan dan ke kiri melihat ada musuh atau tidak. Tetapi orang itu yang mukanya dimasukkan ke dalam air dan minum di sana. Kalau ada musuh, bisakah mereka lihat ada musuh? Enggak bisa. Tuhan tidak butuh orang-orang yang tidak punya tanggung jawab seperti itu. Suruh pulang semua sehingga hanya tinggal 300 orang. Alasannya Tuhan mengurangi itu apa? Tuhan cari orang-orang yang tidak mendua hati. Tuhan ingin orang-orang yang punya komitmen. Tuhan ingin orang-orang yang serius menghadapi hidup ini. Mau perang. Itulah orang-orang yang dicari Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak ingin ada kesombongan setelah mereka menang. Bayangkan kalau 10.000 mereka menang. Woi, hebat ya kita, 10.000 loh, sana musuh itu 135.000. Menang hebat ya. Gitu. Tuhan tidak ingin ada kesombongan. Tuhan tetap ingin kita itu rendah hati apapun yang terjadi. Itulah sebabnya Tuhan memberikan mujizat supaya orang itu akan sadar ini bukan aku, tetapi ini adalah Tuhan yang buat untuk aku. Ya, yang ketiga, Tuhan tidak ingin kita berjalan dengan kekuatan sendiri. Tuhan ingin kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Apapun yang kita lakukan, serahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan berjalan di depan kita dan kita berjalan di belakangnya. Yang keempat kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus.
Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, di sini kita lihat di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Oleh karena itu, janganlah kita itu kalau lemah kita berkata, aku lemah. Justru kalau lemah nanti kita akan mengalami kuasa Tuhan yang sempurna itu, yang dahsyat itu. Kita bisa mengalami mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Nah, pada akhir zaman ini Tuhan mencari Gideon-Gideon abad ke-21. Kita mungkin tidak akan pernah sama dengan Gideon yang kita baca tadi. Tetapi seperti Tuhan menaruh sesuatu yang khusus dalam diri Gideon. Dalam diri setiap kita, Tuhan pun taruh sesuatu yang khusus dalam diri kita. Apa itu? Tidak ada yang tahu. Kecuali kita itu sudah terjun melayani Tuhan. Kalau kita sudah mendekat kepada Tuhan, kalau kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan untuk melayani, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, di situ Tuhan akan tunjukkan hal yang khusus yang Tuhan taruh di dalam diri kita, yang Dia ingin kita pakai untuk kemuliaannya. Jangan khawatir, ada yang khusus di dalam dirimu. Supaya kita semua bisa melayani Dia sesuai dengan kehendaknya. Dia rindu setiap kita menjadi alat di dalam tangannya. Jangan ada seorang pun yang berkata aku tidak mampu. Dia sanggup memampukan saudara. Biar Tuhan memberkati kita masing-masing. Dan Tuhan menolong kita menjadi alat yang istimewa di dalam tangannya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Biar Engkau bekerja Tuhan. Kau bubuhkan kasih dan kuasa-Mu. Sehingga setiap kata yang didengar oleh anak-anak-Mu dimanapun berada, akan benar-benar menancap di dalam hati, berbicara di dalam hati kami masing-masing. Sehingga Tuhan, kami boleh sadar bahwa Engkau ingin memakai setiap kami. Mari Bapa, hamba mau serahkan setiap anak-anak-Mu di GAB Miracle. Hamba mau serahkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu di rumah masing-masing. Biar jamahan-Mu ada atas setiap pribadi Tuhan. Kuasa-Mu ada atas setiap pribadi mereka. Kasih-Mu melimpah di dalam diri setiap pribadi. Engkau berikan kepada mereka itu kerinduan untuk menyembah Engkau yang benar. Untuk memuji menyembah Engkau. Untuk mengikut Engkau. Untuk memberikan apa yang Kau minta daripada kami. Untuk melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, banyak tentara yang Kau butuhkan Tuhan. Karena ada banyak orang yang masih belum percaya kepadamu. Jadikan kami alat-alat di tangan-Mu untuk menuai orang-orang lain. Biar urapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Kau bubuhkan kuasa di dalam mulut dan bibir kami. Sehingga kata-kata yang keluar kepada orang lain
akan benar-benar membawa mereka bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam ini, di mana kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah tidak ada satu kata yang lewat dengan sia-sia. Semuanya boleh menghasilkan sesuatu dalam diri setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.